Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Ramadan. NPM saya 20100107778. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi teknologi remote sensing satelit dan sistem informasi geografis atau SIG untuk memetakan klorofil min A fitoplankton. Pendahuluan. Produksivitas perairan tergolong tinggi apabila perairan tersebut mampu menghasilkan bahan-bahan organik dari bahan-bahan anorganik. Peristiwa ini terjadi melalui proses fotosintesa yang dilakukan oleh fitoplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan air berukuran sangat kecil, terdiri dari sejumlah kelas yang berbeda, Utabrata dan Evans. Fitoplankton memiliki peranan yang penting karena merupakan produsen utama atau primary producer zat-zat organik. Seperti tumbuhan hijau yang lain, fitoplankton membuat ikatan-ikatan organik yang kompleks dari bahan organik yang sederhana. Penginderaan pembahasan penginderaan jarak jauh atau yang sering disingkat dengan inderaja atau remote sensing telah berkembang pesat di Indonesia. Secara umum, indera didefinisikan sebagai suatu metode atau teknik pengamatan atau pengukuran suatu objek atau fenomena dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek atau fenomena yang diamati. Penerapan metode ini telah dilakukan pada berbagai bidang termasuk perikanan dan kelautan, khususnya dalam menduga potensi sumber daya perikanan dan kelautan. Indera kelautan terbukti membantu berbagai penelitian kelautan dan dinamika sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Berbagai jenis sensor satelit telah dikembangkan untuk mendeteksi sebagai parameter kelautan penting dan proses-proses kelautan baik fisik, kimia, dan biologi. Misalnya sensor coastal zone color scanner yang diluncurkan ke angkasa pada tahun 1978 adalah sensor yang khusus dibuat untuk tujuan penelitian kelautan. Sensor inderaja kelautan dapat dibedakan atas 6 golongan sesuai dengan fungsi dan daerah spektral yang digunakan, yaitu altimeter, scatterometer, microwave scanner, synthetic apparatur radar atau SAR, color scanner, infrared scanner. Pengolahan data selanjutnya disesuaikan dengan keperluan penggunaan. Ada beberapa perangkat lunak dari sistem pengolahan data citra yang dapat digunakan untuk mengelola data citra, seperti Air Pressure Data Analysis System atau AIRDAS, Integrated Land and Water Information System atau ILWIS, Idrisi Seaway Data Analysis System atau SIDAS. SIDAS adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh NASA atau National Aeronautics and Space Administration Amerika pada tahun 1997 yang merupakan paket analisis citra satelit secara kompresif untuk memproses, menampilkan, dan menganalisa semua produk dari data satelit Ocean Color, Sea Viewing, Waves Fixed of View Sensor, termasuk data ancillary-nya. Sistem informasi geografis berdasarkan definisinya dan pengertiannya, sistem informasi geografis atau SIG dapat diuraikan atas beberapa subsistem, yaitu data input, data output, data management, serta data manipulasi dan analisis. Komponen SIG meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data, serta informasi geografis dan manajemen sistem. Informasi geografis menyimpan semua informasi deskriptif
beserta unsurnya sebagai atribut dalam basis data. Selanjutnya SIG membentuk dan menyimpannya dalam tabel-tabel atau relasional. Kesimpulan yang kita dapat ditarik dari kajian ini adalah laut dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya merupakan kekayaan alam yang memerlukan pengawasan dan pemanfaatan optimal. Yang kedua, kesuburan perairan dapat diduga melalui konsentrasi klorofil A yang terkandung dalam fitoplankton, hingga integrasi antar teknik penginderaan jauh kelautan dan sistem informasi geografis merupakan alternatif yang baik untuk memecahkan masalah pendataan tingkat kesuburan pada pencairan laut di Indonesia. Dan selanjutnya kita lanjut ke materi 5, model data spasial. Tujuan: memahami konsep dasar data spasial. Materi konsep model data raster, data vektor, input data. Di sini ada data spasial, data tabular, ada data raster, proses data, pengolahan, analisa, output data, tabel, grafik, peta. Informasi spasial memakai lokasi dalam suatu sistem koordinasi tertentu sebagai dasar referensinya, karena SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu, menggabungkan, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. Aplikasi SIG menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi, tren, pola, dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dari sistem informasi lain. SIG adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang tidak dapat berdiri sendiri. Memiliki perangkat keras komputer beserta dengan perangkat lunaknya belum berarti bahwa kita sudah memiliki SIG apabila data geografis dan sumber daya manusia yang mengoperasikan belum ada. Format data spasial. Dalam SIG, data spasial dapat dipresentasikan dalam dua format, yaitu vektor. Dalam data format vektor bumi, kita dipresentasikan sebagai suatu mosaik dari garis atau arch atau line, poligon atau daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama, titik atau point, atau node yang mempunyai label, dan node dash atau merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Yang kedua, raster. Data raster atau disebut juga dengan cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketepatan dalam mempresentasikan fitur titik, batas, dan garis lurus. Hal ini sangat berguna untuk analisa yang membutuhkan ketepatan posisi, misalnya pada basis data kadaster. Masing-masing format dan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Memiliki format yang data digunakan sangat bergantung pada tujuan penggunaan data yang tersedia, volume data yang dihasilkan, ketelitiannya yang diinginkan, serta kemudahan dalam sumber data spasial. Sebagai telah diketahui, SIG membutuhkan suatu data yang bersifat spasial maupun deskriptif. Beberapa sumber data tersebut antara lain: 1. Peta analog, antara lain peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Peta analog adalah peta berbentuk cetakan. B. Data dari sistem penginderaan jauh, antara lain citra satelit atau foto udara dan sebagainya. Data penginderaan jauh dapat dikatakan sebagai sumber daya yang terpenting bagi SIG karena ketersediaan secara berkala. C. Data hasil pengukuran lapangan. Data hasil pengukuran lapangan adalah data administrasi, batas pemilikan lahan, batas pengusahaan hutan, dan sebagainya.
Di data GPS, teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi SIG. Pengukuran GPS semakin tinggi dengan perkembangan teknologi. Data input berupa analog tabel, file elektronik pada peta, atribut dari foto udara, serta penginderaan jauh. Data manajemen digunakan untuk menyimpan memanipulasi data dari database. Data manipulasi dan analisa mendominasikan informasi yang dapat dipakai oleh SIG. Data sebagai sistem informasi geografis atau SIG dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu peta. Remote sensing adalah suatu teknologi untuk memperoleh data atau informasi. Atribut sosial ekonomi. Sumber data sosial ekonomi dapat diperoleh dari terbitan resmi maupun catatan oleh badan resmi pemerintah maupun swasta. Atribut sumber daya alam. Sumber daya data. Pada atribut sumber data alam dapat diperoleh tanah, edukasi penggunaan tanah, sistem manajemen data dasar. Sumber data pada sistem manajemen data dasar diperoleh dari menggabungkan data grafik dan data statistik dalam sistem informasi geografis SIG. Memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Selanjutnya, menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Data geografis yang terdapat dalam SIG terbagi menjadi dua, yaitu data spasial merupakan data yang berupa peta dalam format digital yang memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu lokasi. Dua, data atribut, yaitu data dalam bentuk teks angka sesuai dengan karakter objek yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Teknik input data SIG. Peta digital menampilkan informasi pada layar, tetapi properties seperti scale and protection or not fixed. Karena peta dipresentasikan dalam komputer sebagai number, maka kita dapat memanipulasi tampilan peta. Selanjutnya, data output dapat berupa laporan berbentuk tabel, peta, analog, grafik, daftar alamat, ringkasan data statistik. Oke, mungkin cukup presentasi yang saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.